Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Angelis Rohmah, NIM 2021-53078. Saya dari kelas D, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik Universitas Muara Kudus. Di sini saya akan mempresentasikan materi pada pertemuan keempat, yaitu tentang Building Information System, guna memenuhi tugas 1 mata kuliah Sistem Information Management. Learning Objective. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu explain how building new system producer organizational change. Untuk bisa menjelaskan bagaimana sistem baru dan perubahan organisasi di suatu perusahaan. Describe the core activities in the system development process. Untuk menjelaskan aktivitas inti pada suatu pengembangan sistem. Describe the principal methodologies for modeling and design system. Untuk mendeskripsikan metodologi untuk pemodelan dan desain sistem. Describe the alternative methods for building information system. Untuk mendeskripsikan metode alternatif untuk membangun suatu sistem informasi. Dan describe new approaches for system building in the digital film era. Untuk mendeskripsikan metode baru untuk membangun suatu sistem pada era di perusahaan digital. New system and business process with MoneyGram on the money. Di sini dicontohkan suatu masalah. Di sini suatu sistem lama yang menggunakan kertas kerja, tidak menggunakan database, tidak terintegrasi, maka sistemnya dianggap sudah tidak efisien lagi. Solusinya, di sini perusahaan memusatkan data dan merubah software lama atau tool lama dengan menggunakan sistem baru. Next, demonstrates the use of information system to streamline and redesign business process. Mendemonstrasikan penggunaan sistem informasi untuk merampingkan dan mendesain ulang proses bisnis. Illustrates need to address and make change in culture and organization to support new system. Mengilustrasikan kebutuhan untuk mengatasi dan membuat perubahan dalam budaya dan organisasi untuk mendukung sistem baru. The next, system as planned organizational change. Sistem sebagai perubahan organisasi direncanakan. Jadi, organisasi di perusahaan ini memungkinkan staf-staf organisasi IT masuk di sini. Yang pertama yaitu otomatisasi. Increases efficiency atau meningkatkan efisiensi. Replaces manual tasks. Merubah tugas manual menjadi tugas baru. Yang kedua, rationalization of procedure. Streamlines standard operation procedure. Merampingkan prosedur operasi standar. Often found in program for making continuous quality improvements. Sering ditemukan dalam program untuk membuat peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Selanjutnya, ketiga, business process redesign. Jadi di business process redesign ada menganalisa sistem, penyederhanaan, mendesain ulang satu bisnis proses, dan mendesain alur kinerja baru dan juga
common step, dan menghilangkan perulangan. Jadi di sini tujuannya adalah agar lebih simpel. Yang keempat, paradigma shift. Jadi perubahan paradigma di sini menemukan suatu proses model bisnis baru, merubah suatu budaya organisasi, dan harus berpikir ulang bagaimana bisnis itu berjalan. Next. Di sini ya ada suatu grafik organizational change series risk and rewards. Kita bisa lihat di sini adalah resiko dan di sini adalah kinerja. Di sini ada beberapa komponen, yaitu automation, rationalization, redesign, dan paradigma shift atau perubahan paradigma. Di sini jika semakin rendah kinerjanya, maka semakin rendah juga resikonya. Begitu pula sebaliknya, jika semakin tinggi kinerjanya, maka semakin tinggi pula resikonya. Next. Selanjutnya ada bisnis proses manajemen atau suatu perubahan sistem baru, bagaimana kita mendesain suatu sistem informasi baru. Di sini menggunakan tool yang bervariatif, metodologi untuk menganalisa, mendesain, mengoptimasi proses. Digunakan perusahaan untuk memanage bisnis proses baru di suatu perusahaan. Step pada bisnis proses manajemen yaitu identify proses for change, mengidentifikasi perubahan proses, analis existing proses, menganalisa proses yang sedang berjalan. Yang ketiga, design the new process, mendesain suatu proses baru. Yang keempat, implement the new process, mengimplementasikan suatu proses baru. Dan yang kelima, continuous measurement, yaitu pengukuran. Oke, next. Di sini ada contoh sistem manual untuk pembelian buku di suatu perusahaan. Posisi kita sebagai customer di sini. Yang pertama, pergi ke toko buku, lalu melakukan pencarian buku, terus buku yang dicari itu available apa tidak. Jika iya, maka customer akan membeli buku, namun jika tidak, customer akan meminta petugas untuk mencarikan buku tersebut. Di sini petugas mencarikan, setelah itu apakah ada bukunya, jika iya maka customer membeli, jika tidak maka petugas memberi masukan kepada bagian bidang untuk order buku. Apakah pesan buku ini tersedia? Jika tidak maka akan diinfokan ke customer bahwa buku yang dicari tidak ada. Dan jika bukunya tersedia, maka customer akan membelinya. Di sini proses pesan. Menerima buku, menginfo ke customer kembali ke toko, lalu membeli buku, dan selesai. Next. Dan selanjutnya ini adalah contoh redesign pembelian buku secara online. Kita bisa searching katalog di sini, apakah available, jika ya langsung order dan lalu buku dikirim, jika tidak, maka kita akan cari yang lain. Next. System as an organizational change. Variatif bisnis proses manajemen tool digunakan untuk identify and document existing process atau mengidentifikasi dan mendokumentasikan proses yang berjalan.
create models of improved process. Yang kedua, yaitu membuat model dan meningkatkan proses. Capture and enforce business rules for performing automating process. Menegakkan aturan bisnis baru untuk proses otomatisasi sistem. Integrate existing system to support process improvement. Mengintegrasikan sistem yang ada untuk mensupport suatu peningkatan atau pengembangan suatu proses sistem baru. Verify that new process have improved. Memverifikasi bahwa proses baru ini telah berjalan dengan baik atau meningkat. Measure impact of process change on key business performance indicator. Mengukur dampak pada suatu proses, perubahan proses, dan indikator kinerja pada suatu bisnis. Di sini pengembangan sistem. Aktivitasnya yang pertama yaitu sistem analis atau menganalisa kebutuhan sistem. Yang kedua sistem desain atau mendesain sistem. Yang ketiga tahap implementasi, menerjemahkan desain sistem ini ke tahap dasar pemrograman. Yang keempat adalah testing atau pengujian. Yang kelima conversion, pemasangan. Dan yang keenam adalah production and maintenance, proses penggunaan sistem dan maintenance. Selanjutnya, di sini ada enam tahap dari analisis sistem design, programming, testing, conversion, and process production and maintenance. Jika masih ada kekurangan, maka dianalisa lagi, didesain lagi, diperbaiki programmingnya, diuji coba lagi, diterapkan lagi, dan diproses lagi. Oke, selanjutnya. Overview of System Development. Sistem analisis. Di sini, tahap pertama menganalisa suatu masalah untuk dicarikan solusi pada sistem baru. Di sini, tugas seorang analisa itu menganalisis kebutuhan sistem. Jadi, sistem lamanya itu seperti apa, kekurangannya seperti apa, lalu dicarikan solusi bagaimana nanti solusinya pada sistem baru, sehingga kinerjanya bisa lebih efektif dan efisien. Includes feasibility study. Apakah solusi ini layak dan merupakan investasi yang baru? Jadi perubahan sistem ini merupakan suatu investasi perusahaan, bisa meningkatkan kinerja apa tidak. Terus kebutuhan teknologi dan skill-nya tercukupi apa tidak. Karena di sini sistem baru otomatis tenaga kerjanya juga tenaga kerja baru. Next. Overview of System Development. Selanjutnya, ini adalah kebutuhan informasi. Untuk siapa informasinya, di mana, kapan, dan bagaimana. Menentukan tujuan dari sistem baru atau modifikasi sistem yang didesain. Fungsi-fungsi sistem baru ini harus sesuai dengan performa kinerja perusahaan atau menganalisis kebutuhan yang salah ini menyebabkan sistem ini error dan biaya penanganan yang tinggi. Selanjutnya, desain sistem. Jadi di sini mendeskripsikan spesifikasi sistem baru. Jadi harus mengkompan kebutuhan manajerial organisasi dan teknologi di sini sebagai suatu solusi sistem. Pengguna sistem, jadi di sini adalah informasi untuk user. User harus mempunyai hak akses atau sistem kontrol untuk meyakinkan sistem ini sudah sesuai dengan prioritas dan informasi yang dibutuhkan.
Di sini keterlibatan user yang tidak sesuai dengan tugasnya menyebabkan hanya terjadi error pada suatu sistem. Nah, ini adalah aturan user. Selanjutnya, tabel. Nah, ini adalah tabel desain spesifikasi. Ada output, input, user interface, database design, processing, manual procedure, control, security, documentation, conversation, training, organizational change. Selanjutnya, overview of system development. Jadi, tugasnya programming di sini adalah membuat suatu program lalu di-testing. Testing ini diimplementasikan ke perusahaan, dicoba oleh para user apakah ada error atau tidak. Jadi sistem tidak bisa langsung dipakai, tapi harus dicoba dulu selama kurang lebih 1-6 bulan atau 1 tahun. Ketika sudah normal atau tidak ada error, itu baru bisa diimplementasikan secara penuh oleh perusahaan. Selanjutnya, ini adalah contoh kertas kerja testing. Terus selanjutnya, conversation. Conversation ini pemasangan. Jadi sistem yang sudah dibuat menggunakan software terus diuji coba, lalu diimplementasikan atau dipasang di perusahaan. Nah, di sini ada 4 metode. Pertama, parallel strategi. Parallel strategi ini sistem dipasang secara bersamaan. Kedua, direct cutover, sistem lama langsung dihilangkan. Ketiga, pilot study, studi percontohan. Yang keempat, asset approach atau pendekatan bertahap. Oke, selanjutnya, overview of system development, production and maintenance. Biasanya perusahaan itu tidak melakukan maintenance sendiri, tapi melibatkan pihak luar atau si programmer itu sendiri yang membuat program. Di sini ada 20% debugging, 20% perubahan hardware, software, dan data, 60% inertia. Terus selanjutnya, di sini kesimpulan dari pengembangan sistem. Di sini ada aktivitas inti. Jadi ketika kita mengembangkan sistem, aktivitas intinya itu ada analisa sistem. Bagaimana tahap awal menganalisa suatu proses sistem, kekurangannya apa, kebutuhannya apa, dokumennya apa. Terus mendesain menggunakan tool-tool seperti konteks diagram, data flow diagram, atau UML. Terus diterapkan dalam bahasa pemrograman. Lalu tahapan testing atau pengujian sistem. Lalu implementasi penerapan ke perusahaan dan maintenance. Ya, lanjut. Overview of system development. Metodologi paling menonjol untuk pemodelan sistem di sini ada 2. Yang pertama yaitu struktur metodologis. Pemodelan sistem menggunakan metodologi struktur. Yang kedua, object oriented development, menggunakan metodologi object oriented system. Di sini ada struktur metodologi. Yang pertama struktur, kedua process oriented, dan ketiga separate data from process. Selanjutnya, di sini ada data flow diagram. Data flow diagram adalah diagram yang digunakan untuk mendesain alur sistem. Di sini ada data dictionary,
proses specification, dan ada subdoktor job. Selanjutnya, di sini dicontohkan satu sistem registrasi mahasiswa. Di sini ada 3 proses. Yang pertama yaitu adalah availability. Apakah pendaftaran ini dibuka atau tidak? Yang kedua ini proses registrasi mahasiswa, dan yang ketiga adalah konfirmasi. Oke, selanjutnya ini adalah sistem pembayaran setelah mahasiswa registrasi. Sistem pembayaran ini dipecah menjadi 3 proses, yaitu get valid inputs, validasi mahasiswa, calculate by, proses perhitungan, dan write output. Setelah proses pembayaran selesai. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.